Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saya akan membahas terkait dengan materi proses infeksi ya. Oke, jadi yang pertama kita ketahui terkait dengan apa itu infeksi. Ya, jadi infeksi itu adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh invasi kuman mikroskopis seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang membahayakan tubuh inang. Jadi invasi itu masuknya kuman mikroskopis ke tubuh inangnya. Kemudian selanjutnya itu sifat-sifat spesifik mikroba patogen. Sebagai makhluk hidup, mikroba patogen memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, satu, mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak. Jadi mikroba patogen ini juga eh, tetap harus mempertahankan keberlangsungan hidup dengan cara berkembang biak. Yang kedua, memerlukan tempat tinggal yang cocok bagi kelangsungan hidupnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bergerak dan berpindah tempat. Ini bersifat dinamis. Jadi ini tiga ciri kehidupan dari mikroba patogen. Kemudian selanjutnya itu jenis infeksi. Jenis infeksi yang umum termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan gejala yang mungkin muncul ada demam, kalor ya, kemudian nyeri, dolor, dan kemerahan, rubor, dan bengkak tumor. Ini ciri atau gejala yang mungkin muncul pada pasien dengan infeksi. Kemudian mekanisme transmisi patogen. Secara garis besar, mekanisme transmisi mikroba patogen ke pejamu yang rentan atau yang disebut susceptible host dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, transmisi langsung, direct transmission. Yang kedua adalah transmisi tidak langsung, jadi membutuhkan perantara, gitu ya. Oke, kita bahas terkait dengan transmisi langsung. Penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk port di entry yang sesuai dari pejamu. Sebagai contoh, adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Jadi itu termasuk transmisi secara langsung. Bagaimana transmisi yang tidak langsung? Nah, penularan mikropatogen ini memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, udara, air, makanan, minuman, bahkan vektor. Oke, kita jelaskan satu persatu yang transmisi tidak langsung. Yang pertama, vehicle bonds. Dalam kategori ini, yang menjadi media perantara penularan adalah barang atau bahan yang terkontaminasi, seperti peralatan makan, minum, kemudian instrumen bedah atau kebidanan, peralatan laboratorium, peralatan infus, atau transfusi. Sebagai contoh mungkin, untuk yang vehicle bond ini, eh, seorang perempuan usia 45 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan batuk sudah 3 minggu, eh, 3 minggu gitu ya. Dengan ada riwayat suaminya itu terkena tuberkulosis paru dan mereka makan menggunakan piring, sendok, gelas yang sama. Nah, jadi kemungkinan si ibu tersebut mengalami TBC. Nah, untuk faktor penularannya atau transmisi penularannya secara tidak langsung melalui vektor bond. Tadi alat makan tersebut. Ya, jadi itu transmisi yang vehicle bond. Kemudian yang selanjutnya vektor bond. Sebagai media perantara penularan adalah vektor serangga yang memindahkan mikroba patogen ke pejamu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama cara mekanis, yang kedua cara biologis. Nah, sebagai contoh vektor bond itu misalnya ada seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke rumah sakit dengan gejala demam, kemudian ada bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Kemudian dicurigai adanya
dicurigai mengalami demam berdarah atau DBD. Nah, berarti ini untuk vektor borne kalau DBD itu kan adanya sengatan dari apa nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu berdasarkan berarti vektor borne gitu ya, secara itu. Kemudian foodborne. Nah, food berarti ini dari makanan atau minuman sebagai media perantaranya. Jadi eh, masuknya melalui saluran cerna. Sebagai contoh, seorang perempuan 25 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan diare gitu ya. Diare udah misalnya 10 kali dalam sehari. Dengan riwayat sebelumnya itu dia memakan jajanan di pinggir jalan. Nah, bisa saja itu jajanan tersebut terkontaminasi mikroba patogen kemudian masuk ke melalui saluran cerna ke tubuh si pasien tersebut sehingga transmisi tidak langsungnya melalui makanan. Kemudian waterborne. Nah, tersedianya air bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama untuk kebutuhan rumah sakit adalah suatu hal yang mutlak. Kualitas air yang meliputi aspek fisik, kimiawi, dan bakteriologis diharapkan telah bebas dari mikroba patogen, sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Jika tidak, sebagai salah satu media perantara, air sangat mudah menyebarkan mikroba patogen ke pecamu melalui pintu masuknya, saluran cerna, maupun saluran pintu masuk lainnya. Ini melalui air ya untuk penyebarannya. Kemudian airborne ini melalui udara. Udara bersifat mutlak diperlukan bagi setiap orang, namun sayangnya udara yang telah terkontaminasi oleh mikroba patogen sangat sulit untuk dapat dideteksi. Mikroba patogen dalam udara masuk ke saluran napas pejamu eh, dalam bentuk droplet nuklei yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk atau bersin, bicara atau bernapas melalui hidung atau mulut. Sedangkan das merupakan partikel yang dapat terbang bersama debu lantai atau tanah. Penularan melalui udara ini umumnya terjadi dalam ruangan yang tertutup, seperti dalam gedung, ruang masak, kamar perawatan, atau pada laboratorium klinik. Sebagai contoh, misalnya ada seorang laki-laki usia 29 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan batuk, batuk ya, sesak napas dan batuk-batuk. Setelah diwawancara, ternyata sebelumnya dia mengikuti suatu kegiatan di ruang tertutup, kemudian dia berdekatan dengan orang yang batuk-batuk dan bersin-bersin tanpa menggunakan masker. Nah, itu bisa jadi penularannya melalui udara. Tadi kan si droplet nuklei yang dikeluarkan oleh si pasien yang tadi yang batuk-batuk secara terus-menerus itu kehiruplah sama si pasien yang ini. Jadi dicurigai ada penularan melalui udara. Nah, apakah penyebab infeksi? Nah, penyebab infeksi itu adalah bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, kebersihan dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi. Kemudian yang ketiga, sistem kekebalan yang lemah dapat membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi. Jadi penyebab infeksi itu secara garis besarnya ada tiga. Yang pertama dari si mikropatogen itu sendiri, yang kedua kebersihan lingkungan, yang ketiga sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi membentuk segitiga gitu ya. Kalau misalnya ada bakteri tapi kebersihan sanitasinya baik, kemudian sistem kekebalan tubuhnya bagus, itu tidak akan terjadi infeksi. Nah, jadi itu sangat ini ya berkaitan. Bagaimana interaksi antara mikroba dengan pejamu? Nah, dalam riwayat perjalanan penyakit, pejamu yang peka akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap. Apa aja? Yang pertama tahap rentan, kedua tahap inkubasi, kemudian tahap klinis, dan tahap akhir penyakit. Jadi sebenarnya tidak ada penyakit yang ujung-ujung langsung ada tanda gejala ya tahap klinis. Jadi ada dari tahap awal terlebih dahulu. Oke, kita bahas terkait dengan tahap rentan.
Pada tahap ini, pejamu masih berada dalam kondisi yang relatif sehat. Namun, kondisi tersebut cenderung peka atau labil, disertai dengan faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit seperti umur, keadaan fisik, perilaku atau kebiasaan hidup, sosial ekonomi, dan lain-lain. Faktor-faktor predisposisi tersebut akan mempercepat masuknya agen penyebab penyakit atau mikropatogen untuk dapat berinteraksi dengan jamu. Jadi kalau kita mempertahankan keadaan psikik yang tadi, sistem kekebalan tubuh yang baik, perilaku atau kebiasaan hidup yang baik, nah biasanya eh, itu menghambat untuk masuk agen penyebab penyakitnya itu dihambat gitu. Yang kedua, tahap inkubasi. Nah, setelah masuk ke tubuh penjamu, mikroba patogen akan mulai beraksi. Namun, tanda dan gejala masih belum tampak secara klinisnya, jadi masuk subklinis ya. Saat mulai masuknya mikroba patogen ke tubuh penjamu hingga saat munculnya tanda dan gejala penyakit, itu dikenal dengan masa inkubasi. Masa inkubasi satu penyakit berbeda dengan penyakit yang lainnya. Ada yang hanya berapa jam saja. Ada pun yang sampai beberapa tahun. Ya, ya. Contoh kalau yang beberapa jam saja mungkin seperti apa ya? Flu gitu ya, flu bisa. Jadi hanya sebentar ininya jadi langsung. Tapi yang sampai bertahun-tahun juga ada contohnya yang virus HIV AIDS gitu ya. Dia masuknya itu bisa mungkin 5 sampai 10 tahun ya, sampai masa inkubasi itu sampai muncul ke gejala klinisnya itu bisa nyampe bertahun. Nah, sekarang tahap klinis. Nah, tahap klinis ini merupakan tahap terganggunya fungsi-fungsi organ yang dapat memunculkan tanda dan gejala dari suatu penyakit. Dalam perkembangannya, penyakit akan berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, tanda gejala penyakit masih ringan. Penderita masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan masih dapat diatasi dengan berobat jalan. Namun, pada tahap lanjut, penyakit tidak dapat diatasi dengan berobat jalan karena penyakit bertambah parah, baik secara objektif maupun subjektifnya. Pada tahap ini, penderita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari, dan jika berobat, umumnya harus melakukan perawatan. Tuh ya. Kemudian tahap akhir penyakit. Perjalanan semua jenis penyakit pada suatu saat akan berakhir pula, jadi jangan khawatir ya bagi yang sedang sakit. Perjalanan penyakit tersebut dapat berakhir dengan 5 alternatif. Yang pertama, sembuh sempurna seperti yang diinginkan ya. Penderita sembuh secara sempurna artinya bentuk dan fungsi sel atau jaringan organ tubuh kembali seperti semula saat sebelum sakit. Kedua, sembuh dengan cacat. Penderita sembuh dari penyakitnya, namun disertai dengan adanya kecacatan. Nah, cacat di sini bisa berbentuk cacat fisik, cacat mental, maupun cacat sosial. Kemudian, pembawa atau carrier. Perjalanan penyakit seolah-olah berhenti, ditandai dengan menghilangnya tanda gejala penyakit. Pada tahap ini, agen penyebab penyakit masih ada dan masih memiliki potensi untuk menjadi suatu sumber penularan. Itu pembawa atau carrier ya. Kemudian ada yang dikatakan kronis. Kronis ini perjalanan penyakit bergerak lambat dengan tanda gejala yang tetap atau tidak berubah. Terus ada gejala itu ya. Ya, kemudian yang terakhir meninggal dunia. Ini akhir perjalanan penyakit dengan adanya kegagalan fungsi-fungsi organ yang menyebabkan kematian. Oke, kemudian bagaimana besarnya kemampuan patogen merusak seperti apa sih gitu ya? Besarnya kemampuan merusak atau menimbulkan manifestasi klinis dari mikrobopatogen terhadap penjamu dapat dinilai dari beberapa faktor. Faktor apa saja? Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, infeksivitas. Apa itu infeksivitas? Besarnya kemampuan yang dimiliki mikroba patogen untuk melakukan invasi, berkembang biak dan menyesuaikan diri serta bertempat tinggal pada jaringan tubuh penjamu. Yang kedua ada patogenitas.
derajat atau respon reaksi pejamu untuk menjadi sakit. Yang ketiga, virulensi. Besarnya kemampuan yang dimiliki mikropatogen untuk merusak jaringan pejamu. Yang keempat, toksigenitas. Besarnya kemampuan mikropatogen untuk menghasilkan toksin, di mana toksin tersebut akan berpengaruh bagi tubuh pejamu dalam perjalanan penyakitnya. Antigenitas terakhir, kemampuan mikropatogen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh antibodi pada diri pejamu. Kondisi ini akan mempersulit mikropatogen itu sendiri untuk berkembang biak karena mekanisme tersebut akan memperlemah respon tubuh pejamu untuk menjadi sakit. Jadi dengan adanya antibodi yang kuat, maka apa di, insya Allah gitu ya tidak akan menjadi sakit. Tahapan mikroba menginvasi pejamu. Sebelum berpindah ke pejamu, mikroba patogen tersebut hidup dan berkembang biak pada reseptor. Di reseptor itu bisa orang, hewan, atau benda-benda lainnya. Untuk mencapai ke pejamu, diperlukan adanya suatu mekanisme penyebaran. Ya. Tadi bisa langsung maupun tidak langsung. Untuk masuk ke tubuh pejamu, mikropatogen memerlukan pintu masuk, port di entry, bisa melalui kulit atau mukosa yang terluka, kulit gigitan gitu kan melalui kulit ya, bisa melalui hidung atau saluran napas yang apa tadi yang melalui saluran udah apa yang saluran eh melalui itu udara itu bisa melalui saluran napas atau yang melalui makanan itu bisa melalui saluran mulut, saluran cerna. Mohon maaf. Masing-masing mikropatogen memiliki jeda waktu yang berbeda di saat masuknya mikropatogen tersebut melalui port di entry sampai timbulnya manifestasi klinis. Ini tergantung masa inkubasinya ya. Yang terakhir, pada prinsipnya semua organ tubuh pejamu dapat diserang oleh mikropatogen. Namun, kebanyakan mikropatogen hanya menyerang organ-organ tertentu dari pejamu secara selektif. Tuh. Nah, gejala-gejala infeksi secara umumnya ada demam atau menggigil, kemudian kelelahan atau kelemahan, sakit atau nyeri pada otot atau persendian pada tubuh. Ya. Atau tadi yang tanda itu dari kalor, kalor panas, demam berarti kalor. Kemudian tumor berarti mengalami ada pembengkakan itu tumor. Dolor berarti nyeri. Kalau rubor berarti ada kemerahan. Bagaimana cara mencegah biar tidak terjadi infeksi? Nah, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berapa langkah? 5 langkah ya. 5 langkah cuci tangan. Nah, kemudian hindari menyentuh wajah, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta jaga jarak sosial kalau emang kita lagi sakit. Kapan harus ke dokter? Jika Anda mengalami demam tinggi, nyeri hebat, kesulitan bernapas, atau gejala yang menetap, segera dapatkan bantuan medis untuk mencegah terjadinya komplikasi. Stay healthy. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan terkait dengan infeksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.